Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan pembedanya dengan cara pandang sekuler. Ini dia adalah data diri saya. Nama saya Gusti Alam Mediansa dengan NIM 2423130069, kelas 1C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja kita yang pertama, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam menurut Profesor Qadri Azizi PhD dalam bukunya Membangun Fondasi Ekonomi Umat, manusia adalah khalifah atas harta miliknya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 7 bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Yang terakhir adalah larangan melakukan pemborosan dikarenakan menghancurkan individu dalam masyarakat. Masalah pokok ekonomi Islam. Yang pertama, permasalahan ekonomi dalam konsep Islam dan konvensional. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk. Yang pertama, keinginan disertai oleh kemampuan untuk membeli. Yang kedua, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Yang ketiga adalah pemikiran ekonomi Bakr Asad, yang menjadi titik awal atau tingkat pertama sistem ekonomi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber produksi mendahului proses produksi otomatis berada pada tingkat kedua. Teori distribusi secara Islami menurut ulama ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Pemikiran ekonomi Bakr al-Assad yang pertama adalah pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik hasil kerjanya, yakni peluang. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam, apapun membuat pelaku usaha memperoleh hal dari kekayaan alam tersebut. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayah thayyibah. Bangunan ekonomi Islam berdasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khalifah pemerintah, dan ma'ad hasil. Kelima nilai tersebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang selanjutnya, ekonomi Islam menganjurkan bertindak secara adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja. Ekonomi Islam juga mewajibkan takaful atau saling menanggung di antara anggota masyarakat.
beberapa kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, yaitu yang pertama, kerja. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya untuk mencari rizki, karena rizki yang paling utama adalah rizki yang diperbolehkan dari hasil kerja sendiri. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Tujuan ekonomi Islam. Basis kebijakan ekonomi Islam yang mutlak harus diusahakan. Pertama, penghapusan riba. Islam melarang segala bentuk riba, karenanya itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam dengan harapan untuk mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba. Kedua, pelanggaran gharar. Ajaran Islam juga melarang segala aktivitas di dalam sistem ekonomi yang mengandung gharar. Yang dimaksud dengan unsur gharar dalam akad adalah suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan, di mana yang sering terjadi adalah yang paling kita takuti. D. Nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam terdiri dari: pertama, nilai dasar kepemilikan; kedua, nilai dasar keadilan; tiga, nilai dasar keseimbangan; empat, nilai dasar kebebasan; lima, nilai dasar kebersamaan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan. Islam mengakui kepemilikan baik secara individu atau personal atau kepemilikan oleh orang banyak atau umum. Yang kedua-duanya bersifat tidak mutlak karena kekayaan dan harta benda adalah mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kepemilikan secara umum. Kepemilikan atau hak milik secara umum adalah harta atau aset yang kepemilikannya atau penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Yang kedua, kepemilikan secara individu atau personal. Islam berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang dimiliki dorongan-dorongan naluri dan hasrat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Afzalur Rahman menjelaskan tentang penerapan prinsip keadilan terhadap berbagai aktivitas produksi dan perdagangan sebagai berikut. Prinsip keadilan dalam produksi. Yang kedua, keadilan dalam konsumsi. Ketiga, keadilan dalam distribusi. Empat, keadilan dalam pertukaran. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Kebijakan dasar ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pertama, keadilan dan keseimbangan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan bermaslahat. Dua, nilai universal. Ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, al-adl, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Beberapa prinsip ekonomi Islam lainnya adalah: 1. Melarang riba. 2. Melarang masyir atau perjudian. 3. Penerapan infak, sedekah, dan wakaf. 4. Penerapan aturan transaksi muamalah. 5. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. 6. Tidak melakukan penimbunan atau ikhtiar. 7. Memiliki tanggung jawab sosial. 8. Menerapkan sistem bagi hasil. 9. Kebebasan ekonomi yang teratur. 10. Dualisme kepemilikan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Jika kalian suka, like. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun apa yang kurang berkenan di hati kalian, maaf ya guys. Mungkin ada kekurangan materi atau apa, silahkan cantumkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, musik. Barisane minggo sepuni kok malah depro nong nong cinong ru nong nong cinong ru nong nong cinong ru nong nong cinong ru giginya ompong mengerang rantau kutel mandem nyusah tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul genderuwo tela-telo tampak lo yo jangkong jalannya miring-miring yang belum selesai menaku nong cinong ro pak mloyo terguling ke pengawan Solo tengah irama alunan nong cinong ro pak mloyo pulang jalannya ke loyoran kuni leta-lete mimpin Paris ngarep dewe barisane minggo sepuni kok malah depro rantau kudel meminum
lebih daripada peri. Tiba di pinggir kali, rantau kuda diajak belok